Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi di channel Iqro TV. Ada beberapa keutamaan dalam surah Al-Fatihah yang harus diketahui umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap umat Islam yang membacanya secara rutin akan mendapatkan pahala kebaikan. Surat Al-Fatihah juga disebut sebagai Ummul Kitab atau induk kitab karena merupakan induk dari seluruh isi surat dalam Al-Quran. Imam Bukhari dalam permulaan kitab tafsir mengatakan bahwa surah ini dinamakan Ummul Kitab karena penulisan dalam mushaf dimulai dengannya dan permulaan bacaan dalam salat dimulai pula dengannya. Menurut pendapat lain, sesungguhnya surah ini dinamakan Ummul Kitab karena semua makna yang terkandung di dalam Al-Quran merujuk kepada apa yang terkandung di dalamnya. Keutamaan surat Al-Fatihah begitu banyak, sehingga alangkah baiknya bila selalu kita baca dan amalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kita punya suatu hajat apapun, surah Al-Fatihah bisa menjadi perantara untuk hajat tersebut. Beberapa unsur pokok yang terdapat dalam surah Al-Fatihah adalah inti dari Al-Quran. Ini meliputi tentang keimanan, hukum Islam, dan kisah-kisah Islam lainnya. Seperti prinsip dan turunan ajaran agama yang meliputi akidah, ibadah, syariah, keyakinan atas hari akhir, keimanan atas sifat mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengesaan dalam penyembahan, juga permohonan pertolongan melalui doa. Berikut adalah beberapa keistimewaan surat Al-Fatihah. 1. Surah yang paling agung. Orang yang membaca Al-Fatihah akan mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi jika ia membacanya dibarengi dengan niatan tulus ikhlas. Selain niat yang ikhlas, kita juga harus mengamalkan setiap makna-makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Abu Sa'idi bin Al-Mu'alla berkata, dulu aku pernah salat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilku. Namun aku tak memenuhi panggilan beliau. Aku katakan, ya Rasulullah, tadi aku salat. Beliau bersabda, bukankah Allah berfirman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau kuajarkan surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid? Beliau pun memegang tanganku. Tatkala kami hendak keluar, maka aku katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi Anda bersabda, aku akan ajarkan kepadamu surah yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang, dan Al-Quran Al-Azim yang diberikan kepadaku. Hadits riwayat Al-Bukhari. 2. Surah terbaik dalam Al-Quran. Ada beberapa surah dalam Al-Quran yang memiliki kelebihan dibandingkan surah yang lain. Kelebihan ini diketahui dari beberapa hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk membacanya, baik setiap hari atau pada saat-saat tertentu. Dalam surah Al-Fatihah mengandung beberapa hal yang sangat penting dalam Islam maupun dalam hubungan yang sifatnya muamalah. Di antaranya meliputi tentang tauhid, sunnah, adab berdoa, keimanan terhadap perkara gaib, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana penuturan sahabat Ibnu Jabir yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abdullah bin Jabir, maukah kukabarkan kepadamu tentang sebaik-baik surah di dalam Al-Quran? Bacalah surah Alhamdulillahirabbil alamin sampai engkau menyelesaikannya. Hadits riwayat Ahmad. 3. Cahaya Allah yang hanya diberikan kepada Rasulullah. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Jibril sedang duduk bersama Nabi, ia mendengar suara gemuruh dari atas, lalu ia menengadah ke atas sambil berkata, itu adalah pintu langit yang sedang terbuka hari ini. Sebelumnya tidak pernah terbuka sama sekali. Lalu turunlah malaikat darinya. Jibril berkata, inilah salah satu malaikat turun dari langit. Ia sama sekali belum pernah turun ke bumi sebelumnya. Lalu sang malaikat mengucapkan salam, kemudian berkata, bergembiralah wahai Rasulullah dengan 2 cahaya yang akan diberikan kepadamu.
keduanya belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau, yaitu surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Engkau tidak membaca satu huruf pun dari kedua surah tersebut, lalu engkau meminta kepada Allah, kecuali permintaanmu akan dikabulkan. 4. Keagungan Al-Fatihah melebihi Taurat dan Injil. Dari Abu Hurairah dan Ubay bin Ka'ab, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menurunkan dalam kitab Taurat dan Injil surah yang menyerupai keagungan Ummul Al-Quran, Al-Fatihah. Dialah Ashabul Matsani. Surah ini terbagi antara aku dengan hambaku. Sungguh hambaku akan mendapatkan apapun permintaannya. 5. Surah yang wajib dibaca ketika salat. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran. Artinya surat Al-Fatihah seperti pintu gerbang untuk Al-Quran. Setiap kali memulai sholat, surat Al-Fatihah adalah bagian wajib yang harus dibaca. Ini menandakan bahwa surat Al-Fatihah adalah bacaan untuk memulai doa dan ibadah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam syalatnya. 6. Sebagai penyembuh. Surat Al-Fatihah memiliki keistimewaan sebagai penyembuh. Hal ini karena surat Al-Fatihah dikenal juga sebagai syifa, seperti yang disebutkan dalam riwayat Ad-Darimi melalui Abu Sa'idi secara marfu, yaitu Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, merupakan obat penawar bagi segala jenis racun. Ada pula kisah yang diriwayatkan Ibnu Abbas, ada salah satu kaum yang terkena sengatan binatang di dekat mata air. Atas kepanikan tersebut, datanglah salah satu sahabat untuk meruqyah dengan membacakan Al-Fatihah yang pada akhirnya sembuh. 7. Berisi doa terbaik. Surat Al-Fatihah berisi doa dan pujian kepada Allah. Ini adalah permohonan kepada Allah untuk petunjuk, kebijaksanaan, dan kebaikan. Dalam surat ini, kita juga memuji Allah sebagai Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bahkan, ada doa terbaik yang kita pinta yaitu memohon pertolongan Allah dan menunjukkan jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. 8. Al-Fatihah adalah Ashabul Matsani. Surah Al-Fatihah merupakan surat Ashabul Matsani, yakni 7 ayat yang diulang-ulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 87, Walakat atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim, artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Berdasarkan penafsiran Al-Hafidz, ia menyebut ada perbedaan dalam makna Al-Matsani. Dikatakan Al-Matsani karena surah Al-Fatihah diulang pada setiap rakaat. Meski demikian, ada pula yang mengatakan disebut Al-Matsani karena memuji kepada Allah Ta'ala. Alasan lain, karena Al-Fatihah bisa dikhususkan untuk suatu umat, di mana tidak diturunkan pada umat sebelumnya. 9. Jalinan hubungan antara hamba dan Allah sebagai pernyataan keimanan dan permohonan makhluk kepada Allah. Nabi menyatakan bahwa Allah membagi sholat Al-Fatihah antara Allah dan hambanya. Satu bagian untuknya, satu bagian lagi untuk hambanya dan bagi hambanya apa yang ia minta. Jadi, membaca Al-Fatihah yang merupakan paling agung dalam Al-Quran menjadi bagian komunikasi hablum min Allah, sehingga seorang hamba bisa berhubungan dengannya sebagai bentuk permohonan padanya. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanustajib lillahi walirrasli iza da'akum lima yu'ikum, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, patuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Al-Anfal 24. Subhanallah, sungguh luar biasa keutamaan yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Sebagai surat pembuka Al-Quran, Al-Fatihah memiliki kedudukan yang istimewa dan banyak manfaat bagi yang membacanya. Dan itulah kedahsyatan dan keutamaan surat Al-Fatihah, surat yang paling agung. Terima kasih telah menonton, semoga kita mendapatkan manfaat dari video ini. Jazakumullahu khairan katsiran.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.